Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah wa hadiratullah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah, yang mana pada hari ini kita sudah memasuki fase kedua di bulan Ramadan. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Intinya Ramadan adalah perintah Allah. Allah menyeru pada orang-orang yang beriman, dan hanya orang-orang beriman sajalah yang melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan terbagi 3 fase. Fase pertama 10 hari pertama kita telah lalui, yaitu Syahrul Rahmah, di mana Allah telah turunkan rahmatnya pada 10 hari pertama. Dan sekarang kita berada pada fase kedua, yaitu Syahrul Maghfirah, di mana bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pembakaran dosa. Dan yang terakhir, fase terakhir, itqum minan nar, Allah haramkan jasad kita untuk disentuh oleh api neraka. Semoga kita bisa menunaikan, melaksanakan perintah Allah ini dengan baik, dengan ikhlas, penuh keimanan, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bi qouli amin Allahumma amin. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, kebaikan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Sekarang kita hitung-hitungan secara matematik. Kita dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah ketika kita akil balik. Kalau umur kita 60 tahun, ada yang 50 tahun, kita tinggal kurangi. Kalau akil balik kita pada 17 tahun, kalau umur kita 60 tahun, dihitung kita mulai dari 43 tahun lamanya, berapa banyakkah kita berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari ini, bulan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, di mana pada bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita tidak lakukan
puasa Ramadan kita dengan baik dan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Hadirin jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada hari ini kita sudah memasuki 15 hari bulan Ramadan. Dan tentunya pada hari-hari di pertengahan Ramadan ini kita galakkanlah, perbanyaklah kita membaca Al-Quran sebagaimana yang telah Allah firmankan pada Al-Quranul Karim bahwa Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran yang dijadikan sebagai mukjizat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi petunjuk pedoman hidup bagi manusia. Untuk itu dalam malam-malam hari Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran, tadarusan, kalau bisa berjamaah, tidak bisa pun secara sendiri tidak apa. Intinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la nabiyya ba'dah, la haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita ada hujan, tetap kita bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada rintangan dalam satu ujian untuk mendapatkan prestasi. La'allakum tattaqun. Takwa kepada Allah tidak semata-mata kita hanya ingin sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan itu bisa kita lakukan apabila kita mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah ikhwan akhwat ikhwan rahimakumullah wa hadiratullah. Ini ngomong-ngomong masih lapangan. Gak ada jam nih. Kepanjangan ngomong, 2 menit lagi ya. Ya kalau 2 menit lagi lah, nanti kita sama-sama kita tutup dengan puji-pujian kepada Allah tentunya ya. Alhamdulillah, kiranya kita dalam fase kedua ini, fase yang sangat melelahkan, riyadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya buat orang-orang beriman itu tidaklah menjadi lelah, tidaklah menjadi letih, tapi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang merasakan nikmatnya iman, sehingga puasa adalah tidak menjadi beban bagi orang-orang yang beriman. Kita muhasabah diri bahwa kita kelak mau tidak mau kita akan menemui yang namanya ajal. Kematian satu kepastian. Hidup di dunia adalah menjadi ladang amal. Untuk itu bulan yang mulia ini sangat sayang sekali apabila bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan kita lewatkan begitu saja. Kita jaga puasa kita, jangan puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Kita usahakan hifdzul lisan, kita menjaga lisan kita di dalam bulan Ramadan. Jangan bicara yang dilarang oleh syar'i, jangan bicara yang tidak bermanfaat. Setelah itu kita jaga hifdzul qalbi, jaga hati kita agar senantiasa tawakal, tawajuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Dan yang ketiga, kita hifdzul arkan, kita jaga amal perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah. Janganlah berbuat yang tidak aku ridhoi,
bila kau menginginkan surgaku. Karena surga kata Allah diperuntukkan hanya orang-orang yang bertakwa sesuai pada firman-Nya Al-Imran 133, wa jannatin arduwas samawati wal ard, sesungguhnya surga itu luas seluas langit dan bumi, uidatil muttaqin, aku peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bisa takwa kepada Allah, hadiahnya dari Allah adalah surga yang seluas langit dan bumi. Jadi nggak usah takut kita nggak kebagian tempat di surga, Pak. Surga itu luas seluas langit dan bumi. Kiranya begitu. Cukup sekian, sudah mau menjelang maghrib. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buka ya. Ayo. Udah aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah